Kiamat, alam semesta dihancurkan dan manusia dibangkitkan dari kuburnya dan dikumpulkan pada mahsyar. Mereka dibangkitkan sesuai amal perbuatannya di dunia. Para pendosa berada dalam keadaan yang sangat terhina dan penuh siksa. Ketika itu matahari hanya sejengkal di atas kepala. Banyak manusia yang tenggelam dalam kubangan keringatnya sendiri. Dalam rangkaian ibadah haji, Padang Arafah dianggap sebagai miniatur padang mahsyar di dunia. Di sini para jamaah haji dalam keadaan yang sama, yaitu berkain ihram. Menjelang tanggal 9 Zulhijjah, anak-anak ketika mereka besar nanti akan berbondong-bondong menuju ke Padang Arafah menggunakan bis atau berjalan kaki. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة. Setelah merapikan alas kaki masing-masing, mereka memasuki masjid, yaitu Padang Arafah. Di sini mereka akan beristirahat sejenak sambil menunggu datangnya waktu wukuf. Arafah, sebuah padang pasir yang luasnya hanya 12 km persegi, berjarak sekitar 25 km di sebelah timur kota Mekah. Padang pasir ini adalah tempat yang paling sakral dalam pelaksanaan ibadah haji. Dulu Arafah adalah padang pasir gersang dan tandus tanpa pepohonan. Ketika berhaji pada tahun 1955, Presiden Soekarno mengusulkan kepada Raja Saud bin Abdul Aziz untuk menanam sejenis pohon mindi yang tahan akan cuaca panas. Maka sejak saat itu ditumbuhkanlah jenis pohon itu sebagai peneduh. Bukan hanya di Arafah, tetapi juga di Mekah dan Madinah. Masyarakat menamainya pohon Soekarno. Di Arafah ada sebuah bukit batu bernama Bukit Arafah. Konon Nabi Adam ketika terusir dari surga diturunkan di India dan Siti Hawa di Irak. Setelah saling mencari selama 200 tahun, akhirnya sepasang manusia pertama itu bertemu di Bukit Arafah yang kemudian diberi nama Jabal Rahmah. Di Arafah, tepatnya di lembah Urana, Rasulullah dari atas unta menyampaikan khutbah terakhirnya yang disebut sebagai khutbah wada pada 10 Hijriah ketika beliau berhaji. Tidak kurang 100.000 jamaah menitikan air mata dengan penuh kesedihan karena isi khutbah tersebut mengisyaratkan bahwa beliau akan segera berpulang. Dan memang beliau wafat 3 bulan setelah itu. Ketika matahari tanggal 9 Zulhijjah tergelincir, maka dimulailah prosesi wukuf haji. Diawali dengan mendengarkan khutbah Arafah. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Diikuti dengan salat zuhur dan asar secara jama' takdim, baik berjamaah maupun sendiri-sendiri. Allahu Akbar. Wukuf bisa dilaksanakan di dalam tenda berpendingin udara, atau bisa juga di luar tenda atau di bawah pepohonan. Tapi meskipun rindang, suhu udara sangat panas, lebih dari 40 derajat Celcius. Mereka yang mempunyai ketahanan tubuh yang prima akan memilih berada di tengah terik panas matahari terbuka, atau bahkan menaiki Jabal Rahmah dan berwukuf di sana dengan pelindung kepala seadanya. Masya Allah, tabarakallah. Wukuf seakar kata dengan wakaf mempunyai arti berhenti sejenak. Di waktu ini manusia dianjurkan untuk berhenti dari segala kesibukan duniawi, berkontemplasi merenungi apa yang telah diperbuatnya selama ini, seraya memohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Nabi bersabda, Al-Hajju Arafah, haji itu Arafah. Setiap yang berhaji harus berada di Arafah dalam waktu wukuf. Bahkan mereka yang sakit pun harus melintasi Arafah walau hanya sebentar menggunakan bis ambulans. Cara ini dinamakan safari wukuf. Bahkan dalam keadaan genting dan penting, jamaah harus melintasi Padang Arafah menggunakan helikopter berbaling-baling ganda yang berfungsi sebagai ICU. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik.
Sesungguhnya Allah Ta'ala membangga-banggakan penduduk Arafah kepada para malaikatnya sore itu. Wahai para malaikatku, lihatlah hamba-hambaku yang lusuh dan penuh debu. Mereka menghadapku dari segala penjuru yang jauh. Maka saksikanlah oleh kalian bahwa aku mengabulkan doa mereka, memberikan segala apa yang mereka minta. Hadis riwayat Ahmad. Maka bermiliar-miliar malaikat yang ketika itu memenuhi langit Arafah mengaminkan setiap doa yang dipanjatkan, dan Al-Ghafurur Rahim pun mengijabahnya. Karena itu selama wukuf berlangsung, para jamaah tidak henti-hentinya berdoa, berzikir, dan terus mengumandangkan kalimat-kalimat talbiyah. Ada yang berdoa sambil selfie. Menjelang maghrib, anak-anak waktu besar nanti akan meninggalkan Arafah dan menuju ke Musdalifah. Musdalifah adalah tempat terbuka di dekat lembah Muhasyir yang berjarak sekitar 10 km ke arah Mina. Di sana anak-anak akan menginap atau mabit guna mengumpulkan tenaga sebelum melanjutkan kegiatan haji yang lebih berat. Hal ini merupakan salah satu wajib haji. Setelah sholat maghrib dan isya secara jamaah takhir, anak-anak akan tidur melepas penat selama di Arafah di bawah langit terbuka. Tidak ada yang menghalangi antara mereka dengan surga. Musdalifah memiliki arti berkumpul atau bertemu. Di sini para jamaah yang tadi tercerai-berai selama perjalanan dari Arafah, ada yang berjalan kaki dan ada yang naik bis, di sini berkumpul kembali. Sholat maghrib dan isya dikumpulkan menjadi jamaah takhir. Dan di sini juga jamaah mengumpulkan kerikil untuk keperluan melontar jumroh. Jamaah lansia atau beresiko tinggi boleh hanya melintas dengan bis selepas tengah malam, dan itu sudah dianggap mabit. Itulah yang disebut skema murur. Disunahkan untuk sholat subuh di awal waktu dan kemudian bertolak ke Mina menjelang fajar. Anak-anak ketika besar nanti akan bertolak dari Musdalifah ke Mina guna menjalankan wajib haji berikutnya, yaitu melontar jumroh. Mereka akan melalui terowongan Mina yang menghubungkan perkemahan jamaah Indonesia dengan komplek Jamarot. Jamaah Indonesia menggunakan 2 dari 3 terowongan yang ada, satu untuk arah berangkat dan satu arah pulang. Selain pada tanggal 10 Zulhijjah, mereka juga akan melalui terowongan Mina pada beberapa hari tasyrik keesokan harinya. Melontar jumroh mempunyai latar belakang riwayat ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam, kesabaran Nabi Ismail alaihissalam, dan keikhlasan Ibunda Hajar. Ketika itu sesuai perintah Allah, beliau dalam perjalanan ke tempat akan menyembelih putra kesayangannya. 3 kali beliau digoda oleh iblis untuk tidak melaksanakan perintah Allah tersebut, dan setiap kali itu pula beliau melempar iblis di situ dengan batu sebanyak 7 kali. Di tempat-tempat di mana iblis menggoda dan dilempar oleh Nabi Ibrahim itulah yang kemudian ditandai sebagai Jamarot dan dibuatkan tugu atau monumen yang dinamai Ula yang kecil, Wusta yang sedang, dan Aqobah yang besar. Dari tahun ke tahun, Jamarat terus mengalami pembangunan guna memudahkan akses bagi para jamaah haji. Saat ini komplek Jamarat dari jauh terlihat seperti gedung parkir berlantai 5, dilengkapi dengan 10 jalan masuk dan 12 jalan keluar. Berjuta jamaah datang dan pergi laksana mengalir. Jamaah asal Asia Tenggara termasuk Indonesia diarahkan untuk menuju ke lantai 3. Hal ini dimaksudkan agar tidak berhimpit-himpitan dengan jamaah yang berperawakan besar-besar seperti dari Afrika. Bisa pejret. Sesampainya di Jamarot, anak-anak sewaktu besar nanti hanya perlu melontar jumroh Aqobah saja sebanyak 7 kali. Besok dan lusa baru melontar jumroh Ula, Wusta, dan Aqobah secara berurutan masing-masing 7 kali. Waktu melontar yang paling afdol pada tanggal 10 Zulhijjah ini adalah waktu duha. Konon di lokasi Jumrotul Aqobah inilah Raja Abraha bersama pasukan gajahnya terkapar, diserang burung-burung ababil yang menghujaninya dengan kerikil panas dari neraka. Lontar jumroh adalah ritual meneladani Nabi Ibrahim ketika
ketika menolak bujukan iblis. Ini adalah salah satu wajib haji yang membutuhkan stamina yang tinggi karena harus berjalan jauh dan berdesak-desakan. Jamaah yang kesehatannya beresiko tinggi dapat membadalkan kepada orang lain, dan orang tersebut akan melontar untuk dirinya sendiri terlebih dahulu baru melontar untuk orang yang dibadalkan. Bagaimanapun lontar jumroh ini adalah simbolisasi melempar iblis, tapi bukan iblis yang sebenarnya. Jadi tidak perlu emosi apalagi sampai histeris. Yang penting setelah pulang haji jangan bersekutu lagi dengan iblis melakukan maksiat. Kalau begitu sih namanya haji tomat. Berangkat tobat pulang kumat. Diriwayatkan bahwa Rasulullah dari Jamarot kemudian ke tempat penyembelihan hewan kurban. Beliau berkurban 100 ekor unta muda yang dibawa Sayyidina Ali dari Yaman. 63 ekor diantaranya beliau sembelih sendiri dan sisanya oleh Sayyidina Ali. Daging hewan-hewan kurban tersebut kemudian dibagikan kepada masyarakat, dan tanggal 10 Zulhijjah disebut juga sebagai Hari Raya Kurban atau Idul Kurban. Ibadah kurban didasarkan pada ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkannya untuk mengorbankan anak kesayangannya Ismail alaihi salam. Namun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya dengan seekor gibas sebagai sembelihan. Setelah melontar jumroh, para jamaah kembali ke perkemahan di Mina melalui terowongan yang berbeda dari terowongan keberangkatan. Terowongan telah diatur agar hanya dapat digunakan, ya ngalang ini buntelan. Terowongan telah diatur hanya digunakan satu arah. Hal ini untuk menghindarkan tragedi tahun 1990 terulang lagi. Ketika itu 50.000 jamaah berhimpit-himpitan di dalam terowongan dalam keadaan panik hingga kehabisan oksigen. Akibatnya lebih dari 1.400 jamaah pun gugur sebagai syuhada. Kini di dalam terowongan sudah ada travelator atau ram berjalan sehingga jamaah bisa berjalan lebih cepat. Bahkan diam berdiri saja pun tetap bergerak. Cie, dada-dada nih ya. Sesampainya di perkemahan Mina, anak-anak ketika besar nanti akan melakukan tahallul, yaitu memotong sedikitnya 3 helai rambut. Ini disebut tahallul awal. Sedangkan anak laki-laki ketika besar nanti mungkin akan merasa lebih afdol bila mencukur habis saja rambutnya. Tahallul mempunyai arti menjadi boleh atau diperbolehkan, karena setelah ini beberapa larangan ihram menjadi diperbolehkan seperti melepas kain ihram. Jamaah kini boleh berpakaian biasa, bahkan bila hendak melakukan tawaf ifadah di pelataran Ka'bah sekalipun. Selanjutnya jamaah haji akan menginap atau mabit di Mina selama 2 atau 3 hari ke depan sebagai pelaksanaan salah satu wajib haji. Berbagai fasilitas mabit seperti tempat tidur dan toilet juga sudah disiapkan. Mina adalah sebuah hamparan padang pasir sepanjang 3,5 km terletak di kawasan berbukit 7 km sebelah timur Masjidil Haram. Secara harfiah Mina berarti tumpahan darah binatang, karena memang di daerah ini setiap tahun disembelih sekitar 1 juta kurban unta, sapi, dan domba. Keistimewaan atau lebih tepat keajaiban Mina adalah kemampuannya menampung tidak kurang dari 2 juta orang yang tumplek di sini. Disabdakan oleh Rasulullah bahwa Mina seperti rahim ibu yang ketika terjadi kehamilan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mina dijuluki The City of White Tents atau kota tenda putih. Di malam hari dihiasi indahnya cahaya lampu dan hamparan tenda putih. Kegiatan wajib haji pada hari berikutnya tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah adalah melontar jumroh ula, wusta, dan akobah secara berurutan masing-masing 7 kali. Waktunya adalah semenjak tergelincirnya matahari hingga tengah malam. Banyak jamaah yang memilih untuk melaksanakannya pada malam hari ketika suhu udara tidak terlalu panas. Bagi yang berniat untuk nafar awal, setelah melontar jumroh pada tanggal 12 Zulhijjah harus sudah meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam. Sedangkan mereka yang mengambil nafar sani melontar jumroh dulu pada tanggal 13 Zulhijjah
baru menuju ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah. Setelah itu anak-anak ketika besar nanti akan bertolak ke Masjidil Haram, diiringi doa tulus dari orang-orang tua mereka yang sejak tadi mengamati dari luar masjid dengan penuh rasa haru dan berlinang air mata, dan juga doa para guru yang selama ini telah dengan sabar membimbing mereka. Allahumma labbaik labbaik la syarika lak. Setibanya di Masjidil Haram, anak-anak ketika besar nanti akan melakukan tawaf ifadah yang merupakan rukun haji. Diawali dengan beristilam mengecup Hajar Aswad dari jauh sambil berucap Bismillahi Allahu Akbar. Mereka pun mulai mengitari Ka'bah yang berada di sebelah kiri sebanyak 7 putaran. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam selesai membangun kembali Ka'bah yang hancur akibat banjir besar di zaman Nabi Nuh, maka dalam surah Al-Hajj ayat 27 Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya menyuruh kepada manusia untuk mengerjakan haji. Nabi Ibrahim pun naik ke bukit Abi Kubais dan berseru, "Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian telah membuat suatu rumah, maka berhajilah." Dikatakan siapapun yang ditakdirkan akan menjadi jamaah haji semenjak masih berbentuk janin di perut ibunya sudah mengucapkan talbiyah setiap masuk bulan Zulhijjah. Setelah menyelesaikan tawaf ifadah, anak-anak ketika besar nanti akan menuju ke Bukit Sofa untuk memulai prosesi sa'i. Membaca doa sambil menghadap ke Ka'bah, kemudian mereka pun mulai menuruni Bukit Sofa dan mengarah ke Bukit Marwah. Di sepanjang neon hijau yang ada di langit-langit ini, jamaah laki-laki dianjurkan untuk berlari-lari kecil, sedangkan yang wanita berjalan cepat. Area ini adalah perut lembah yang dinamai Batnul Wadi. Sesampainya di Marwah, jamaah bisa menginjakkan kakinya langsung di puncak bukit itu, berbeda dengan sofa yang berpagar kaca. Setelah berdoa, jamaah kembali ke Bukit Sofa sebagai perjalanan yang kedua. Demikianlah yang dilakukan oleh Bunda Siti Hajar ketika itu, berlari-lari di padang tandus dan gersang antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali, mencari air bagi putranya yang masih bayi, Ismail. Lalu datanglah malaikat Jibril dan melalui hentakan kaki Ismail serta-merta memancarlah air dari bumi. Siti Hajar pun segera membendung air yang melimpah itu sambil berseru, "Zam, zam," artinya berkumpul, berkumpul. Dengan air Zam-Zam itulah Bunda Hajar dan putranya menyambung hidup. Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya air di permukaan bumi adalah air Zam-Zam. Padanya terdapat makanan yang menyegarkan dan penawar bagi penyakit. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Jadi, ritual sa'i adalah napak tilas seorang ibu yang berjuang demi anak yang disayanginya. Anak-anak ini juga dapat air Zam-Zam, padahal bohongan. Tahallul Sani atau Tahallul Kubro adalah ritual terakhir dalam prosesi ibadah haji. Berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain, dalam mazhab Syafi'iyah, tahallul termasuk ke dalam rukun haji. Setelah mendapat kepastian tentang waktu keberangkatan, maka sebelum bertolak meninggalkan Masjidil Haram, jamaah wajib melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Tawaf wada merupakan salah satu wajib haji. Anak-anak, kalau besar nanti selesai tawaf wada, pergilah ke depan multazam dan berdoa begini, "Ya Allah, berilah hamba kesempatan untuk kembali ke rumahmu ini. Tapi andaikan umur hamba tak sampai, gantilah dengan surga." Ngobrol aja, boleh ngobrol. Demikianlah, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.